Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Putri Zafira akan menjelaskan tentang Modified Atmosphere Food Packaging. Let's know more about MAP. Ketika dikemas dalam udara, makanan akan rentan terhadap 3 mekanisme pembusukan utama. Pertama, oksidasi sederhana, pertumbuhan bakteri, dan pertumbuhan jamur. Namun, semua ini dapat ditekan atau dikurangi dengan mengemas makanan dalam atmosfer termodifikasi yang tepat. Dalam video ini, kita akan membahas tentang metode pengemasan modern yang disebut dengan pengemasan atmosfer termodifikasi atau MAP. Pertama, kita akan membahas tujuan metode ini, kemudian akan melihat lebih dalam bagaimana persyaratan dalam menggunakan MAP, dan akan mempertimbangkan beberapa produk untuk pemahaman lanjut dalam penggunaan atmosfer packaging. Sederhananya, metode ini memodifikasi atmosfer yang di sekitar produk makanan dengan menggunakan udara yang ada dalam kemasannya, lalu menambahkan gas yang aman bagi kesehatan makanan dan pelanggan untuk mengendalikan tindakan biokimia, enzimatik, dan mikroba tanpa suhu atau pengawetan kimia. Namun, dalam kebanyakan kasus, MAP ditunjukkan untuk menghilangkan atau mengurangi oksigen di dalam kemasan dan menggantinya menjadi karbon dioksida dan nitrogen. Tentu saja, dalam kasus khusus seperti mengemas daging merah atau produk segar, yang terjadi adalah sebaliknya. Pengemasan tidak menghilangkan oksigen, tapi malah meningkatkan konsentrasinya untuk mencegah pertumbuhan anaerobik dengan menambahkan 2 komposisi gas. Dan optimumnya bervariasi dari satu produk ke produk lainnya. Jadi, gas apa sih yang dibutuhkan dalam metode MAP? Ya, benar, semua itu berasal dari udara. Yang pertama adalah oksigen. Oksigen atau O2, seperti yang kita ketahui, sangat reaktif. Dan sebagian besar bakteri pembusuk, jamur, dan reaksi kimia dan biologis membutuhkan oksigen untuk hidup dan tumbuh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan masa simpan sebagian besar makanan, atmosfer kemasan harus mendukung komposisi oksigen yang rendah. Berikutnya adalah karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida larut dalam air dan lemak, dan meskipun bukan bakterisida atau fungisida, karbon dioksida memiliki sifat bakteriostatik dan fungistatik. Efeknya pada mikroorganisme adalah memperpanjang fase lag pertumbuhan dan penurunan laju pertumbuhan selama fase pertumbuhan logaritmik. Yang terakhir adalah nitrogen atau N2. Nitrogen merupakan gas yang relatif tidak reaktif, tidak berbau, berasa, dan berwarna. Menggunakan karbon dioksida saja dapat menyebabkan penurunan volume karena karbon dioksida masuk ke dalam larutan. Jadi banyak produk makanan, CO2 membutuhkan gas kedua untuk menimbangi penurunan volume ini. Dan gas ini adalah nitrogen. Kelarutan nitrogen yang rendah dalam makanan dapat digunakan untuk mencegah kemasan agar tidak rusak, dengan memasukkannya ke dalam jumlah yang cukup ke dalam campuran gas. Namun, gas ini tidak dapat digabung dengan cara yang sama untuk semua jenis makanan. Hal ini bergantung pada jenis produk makanannya dan penyebab spesifik pembusukan atau penurunan kualitasnya. Campuran gas akan berbeda-beda. Misalnya, mekanisme yang membatasi masa simpan daging merah mentah, yang merupakan pertumbuhan mikroba dan oksidasi pigmen mioglobin merah, dan pada akhirnya merubah menjadi metamiglobin coklat yang teroksidasi. Karena alasan ini, konsentrasi oksigen yang tinggi diperlukan untuk mempertahankan warna merah yang diinginkan untuk jangka waktu yang lebih lama. Dengan campuran yang tepat, masa simpan daging merah akan sampai dengan cepat dan tepat pada konsumen. Hal ini dapat memperpanjang masa simpan daging, yang biasanya 2-4 hari, bisa sampai 5-8 hari pada suhu penyimpanan 4 derajat Celcius. Selain itu, karbon dioksida memiliki efek yang kuat untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Salah satunya bakteri Pseudomonas yang sering menjadi masalah besar pada daging segar. Sebagai contoh lain, mari kita lihat dengan makanan kering dan makanan yang ringan, seperti kacang, keripik, dan susu. Makanan ini mengandung lemak tak jenuh yang membuatnya sensitif terhadap oksidasi dan ketengikan saat oksigen ada di sekitarnya. Jadi, pengurangan oksigen yang tepat harus dikurangi hingga di bawah 1,5%. Dan sisanya udara dalam kemasan harus diganti dengan nitrogen.
Dalam beberapa kemasan, seperti jenis makanan keju, komposisi oksigen benar-benar sangat berbeda. Dalam hal ini, karbon dioksida digunakan pertama dan paling utama. Tingkat karbon dioksida dalam kemasan keju keras mencapai 100%. Dan untuk keju lunak, tingkatnya biasa dikurangi atau dibatasi hingga 20-40%. Alasan ini digunakan untuk menjaga kemasan keju agar tidak tertekan oleh atmosfer, karena karbon dioksida larut ke dalam kandungan air. Sedangkan untuk makanan siap saji dan makanan yang dimasak, pelanggan mengharapkan kesehatan dan kualitas yang tinggi, dan juga masa simpan yang lama, tapi tanpa bahan kimia dan kerusakan yang sangat minimal. Dan untuk memenuhi permintaan tersebut, pengendalian atmosfer dikombinasikan dengan suhu yang tepat, merupakan solusi terbaik untuk menjaga tingkat oksigen yang rendah dengan tingkat karbon dioksida yang tinggi, akan meningkatkan masa simpan produk tersebut. Banyak kategori makanan yang membutuhkan MAP untuk menjaga ketahanan dan proses pengemasannya. Pada produk segar merupakan salah satu jenis makanan yang paling penting dijaga kesegarannya. Dengan metode MAP, bahan pangan segar akan tetap terjaga kesegarannya dari masa pengangkutan hingga sampai ke konsumen. Nah, sekarang setelah kita memahami bagaimana konsep cara mencampur gas, mari kita lihat bagaimana kita memilih bahan pengemasan yang terbaik untuk kemasan. Karena ini sangat penting untuk menjaga kualitas dan keamanan MAP pada makanan. Ada 6 karakteristik utama yang perlu dipertimbangkan saat memilih bahan kemasan untuk makanan yang dikemas dalam atmosfer termodifikasi. Karakteristik tersebut adalah ketahanan terhadap tusukan, kinerja dalam penyegelan, memiliki sifat anti kabut, kedap akan karbon dioksida, kedap akan oksigen, dan yang terakhir, laju transmisi air yang rendah. Secara keseluruhan, ada banyak manfaat menggunakan MAP. Memperpanjang masa simpan makanan, tanpa menggunakan bahan pengawet kimia, penyajian yang lebih baik, dan pengurangan biaya produksi atau penyimpanan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.